doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer. You're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer. You're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. My hallelujah, my hallelujah. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yeah.
Selamat pagi. Annyeonghaseyo. Good morning. Wah, nggak kerasa ya Kak, udah hari Minggu lagi aja. Iya, nggak kerasa. Udah kangen nih sama adik-adik. Iya nih, jadi kita tuh mau ibadah nih Kak. Biasanya sebelum ibadah tuh kita mau berdoa dulu. Jadi kita berdoa dulu yuk. Yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menguasai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kak, ya? Walaupun kita di rumah aja, kita harus tetap semangat nih. Iya, kita harus tetap semangat. Oke, Kak Gita sebelumnya mau nanya nih, kakak kalau di rumah ngapain aja? Kalau Kak Ella di rumah itu pertama kerja, yang kedua baca buku. Wah, baca buku. Kalau adik-adik ngapain aja nih? Wah, nonton, main game. Ada lagi? Tidur. Wah, ada juga tuh yang bagus baca Alkitab katanya. Iya, wah, keren banget keren ya. banget ya Kak. Yuk, kita harus rajin nih baca Alkitab di mana? Di rumah. Oh iya, dimana-mana. pasti di rumah. Oke, kita mau mulai yuk Kak. Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita harus memuji Tuhan. Nah, pujian penyembahannya akan dibawakan oleh Kak Elizabeth dan Kak Monik. Yang kedua, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tere. Yuk, kita mau mulai sama-sama yuk. Cekidot. Halo adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mana suaranya? Tapi Kak Monik ditemani sama Kak Elis nih. Kak Elisnya mana? Panggil dong, Kak Elis. Halo adik-adik. Halo Kak. Wah, Kak Elis cantik banget ya hari ini. Iya dong Kak, karena hari ini kita akan memuji Tuhan dan kita harus memberikan yang terbaik. Oh gitu ya, karena kita memuji Tuhan jadi kita harus memberikan yang terbaik. Iya. Karena kita diciptakan Istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay!
timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik, saat ini kita akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita angkat penyembahan ini. Bapa yang mengasihimu, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati,
tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Adik-adik, ayo kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita bawa diri kita di hadapan Tuhan karena Dia sungguh mengasihi kita. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Adik-adik, mari kita melipat tangan kita. Kita membawa diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati hati kami Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan, agar adik-adik di rumah Tuhan bisa memahami Tuhan, mengerti Tuhan, cerita yang akan dibagikan oleh Kak Eka Tuhan. Biar Tuhan hati mereka Tuhan mau diajar Tuhan, hati mereka mau mendengar tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada adik-adik, jadi malu nih. Kakak duduk dulu ya. Kakak hari ini mau ngapain ya? Kakak sudah pakai mahkota. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya? Hari ini kakak mau cerita tentang siapa? Tentang siapa ya? Betul sekali. Hari ini Kak Tere mau cerita tentang Ratu Ester. Tapi sebelumnya kita mau buka dulu Alkitab kita ya. Coba adik-adik. Kita mau buka dari Ester 2 ayat 1 sampai 18. Kak Tere mau membacakannya untuk kalian semua ya. Ester 2 ayat 1 sampai 18. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka.
Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkat dari Yerusalem sebagai seorang buangan yang turut dengan Yekhonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasah yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa apa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sagas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan di atas kepalanya dan mengangkat ia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Nah, adik-adik, kita sudah membacakan Alkitab dari Ester 2 ayat 1 sampai 18. Di mana di sini diceritakan bahwa Ester itu adalah seorang gadis yang biasa. Ketika raja memberikan titah untuk mengadakan sayembara untuk mencari gadis-gadis yang akan dijadikan ratu, Mordekai pun menyuruh Ester untuk mendaftar sebagai salah satu dari perempuan itu. Tapi ketika Ester mendaftar, dia tidak langsung menjadi ratu, tetapi dia harus melewati masa selama 12 bulan lamanya, yaitu 6 bulan pertama dia menggunakan
minyak mur, dan 6 bulan yang lainnya dia menggunakan minyak kasai. Kalau zaman sekarang kita bisa menyebutkan itu seperti pemilihan putri Indonesia. Kalau adik-adik tahu pemilihan putri Indonesia, mereka pun tidak langsung dipilih jadi putri Indonesia, tetapi mereka harus melewati banyak tahapan, seperti mereka harus belajar bagaimana cara berbicara yang baik, terus mereka belajar bagaimana cara berjalan yang baik, dan juga hal-hal yang lainnya. Itu pun yang juga dilalui oleh Esther. Tetapi ketika Esther menjadi perempuan yang mengikuti sayembara itu, dia tidak memberitahukan asalnya kepada bangsa itu. Dan Esther pun taat akan apa yang dikatakan oleh Mordekai kepadanya. Dia pun melalui masa-masanya dengan diawasi oleh Mordekai. Tetapi ketika raja memanggil Esther, raja pun langsung mengasihi Esther, dan raja langsung memberikan mahkota ratu kepada Esther, sehingga Esther pun diangkat jadi ratu setelahnya itu. Dan raja pun mengadakan perjamuan untuk menyambut Ratu Esther, dan dia menghapuskan pajak bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu. Nah, adik-adik sekalian, Esther itu tidak pernah menyangka kalau dia dahulunya adalah seorang perempuan biasa, lalu dia diangkat menjadi seorang ratu. Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi Tuhan memakai Esther untuk bisa menjadi ratu. Dan tahu nggak adik-adik, ketika Esther menjadi ratu, dia juga dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari perbuatan orang jahat. Sehingga pada masa itu orang-orang Yahudi tidak jadi dibunuh, tetapi orang-orang Yahudi diberikan kebebasan untuk tinggal di sekitar daerah kerajaannya Ahasweros. Jadi adik-adik, kalian juga tidak perlu khawatir. Mungkin saat ini begitu banyak hal-hal buruk yang terjadi. Mungkin kita selama ini masih di rumah, atau di masa-masa ini mungkin adik-adik tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi percayalah kalau Tuhan itu baik. Seperti ada di Alkitab dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, atau bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan semuanya untuk kita. Sama seperti pemilihan putri Indonesia yang juga tidak tahu dia akan dipilih, atau bahkan Esther sekalipun yang dia tidak menyangka akan menjadi seorang ratu, tapi Tuhan pakai Esther menjadi seorang ratu untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang sebangsa dengan dia. Adik-adik juga tetap harus semangat ya, tetap harus percaya kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu akan selalu punya rencana yang indah dalam hidup adik-adik, baik saat ini ataupun di masa yang akan datang. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup cerita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Coba lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk cerita Ratu Esther di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan mengajarkan kami untuk tidak pernah menyerah ataupun tidak pernah khawatir tentang apapun juga, karena kami percaya kalau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, dan yang tidak pernah kami dengar, itu yang semua Tuhan sediakan, bahwa masa depan yang baik Tuhan sediakan juga buat setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk hati mereka yang mau taat mendengar firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Dadah, Tuhan memberkati. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Gimana firman Tuhannya? Keren kan? Gimana Kak? Firman Keren Tuhannya? sekali Kak. Kakak tahu nggak yang Kak Ella dapatkan apa? Bahwa Esther itu dijaga masa depannya sama Tuhan. Nah, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan sudah menjaga masa depan kita. Jadi kita tidak boleh khawatir lagi Kak. Wah iya ya Kak, jadi kita harus percaya Kak kalau Tuhan Yesus sudah memiliki masa depan yang baik untuk kita ya Kak. Iya benar. Oh iya adik-adik, Ada ayat hafalan Kak. iya benar. Ayat hafalannya di 1 Korintus 2 ayat 9. Bunyinya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi Kak. Sekali lagi ya? Iya. Oke. 1 Korintus 2 ayat 9. Bunyinya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk orang yang mengasihi Dia. Wah, nah adik-adik tahu nggak, hari ini tuh ya kita mau memberikan persembahan. Nah, bisa minta tolong papa mamanya untuk mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Selamat memberikan persembahan.
satu lagi kakak lupa. Ternyata di tanggal 25 Oktober sampai tanggal 30 Oktober ada yang berulang tahun, Kak. Wah, siapa tuh, Kak? Yang berulang tahun itu adalah Kak Christopher. Nah, yang satu lagi adalah Debbie. Wah, Selamat ulang tahun. Wah, Kak, kita harus berakhir nih, Kak. Iya ya, sedih ya. Sedih. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita bakal ketemu lagi di jam 10.30. Nah, adik-adik bisa ajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk ikutan beribadah New Creation bersama guru-guru sekolah minggu dan teman-teman yang lain. Nah, kita mau doa penutup dulu, Kak. Oh iya, Kak. Kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa masa depan kami dipegang oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bagimu. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus Memberkati. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka
Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa,